Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C, PKBM Gandhisena pada mata pelajaran seni budaya kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan keragaman musik tradisi. Unit 1, indahnya musik desaku. Berikut pembahasannya. Unit 1, indahnya musik desaku. Indonesia kaya dengan berbagai macam musik beserta alat-alat musiknya. Hampir setiap daerah atau suku bangsa memiliki musik tradisional yang khas. Misalnya, Bali memiliki gong luang, Tanah Siang Kalimantan Timur memiliki karang dodou. Aneka ragam musik tradisional bangsa Indonesia ini lazim disebut musik etnik Nusantara. Setiap musik tradisional khas daerah memiliki ciri keindahan masing-masing. Musik gambang kromong dari lingkungan budaya Betawi berciri jenaka, meriah, gembira. Gendang-gendang tifa dari Papua menambah gairah derap tari-tarian gagah perkasa. Keindahan timbul dari bunyi dan nada alat-alat musiknya sesuai lagu yang diselaraskan dengan suasana pementasannya. Meskipun terbilang tradisional, musik etnik tidak hanya hidup di pedesaan. Musik etnik berkembang pula di perkotaan. Contohnya, di Semarang, Solo, ataupun Yogyakarta, terdapat kelompok-kelompok belajar karawitan. Hal serupa terjadi, musik modern terdengar melantun di desa-desa. Begitulah musik tradisional dan musik modern berdampingan, baik di kota maupun di desa menghadirkan keindahan masing-masing. Tidak dipungkiri, musik tradisional kental dengan tradisi masyarakat desa. Bahkan, di daerah atau di lingkungan budaya tertentu, musik tradisional benar-benar menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Di Kampung Naga, Jawa Barat misalnya, siang dan malam musik tradisional menyelaraskan jiwa manusia dengan alam pedesaan tempat hidupnya. Keindahan musik tradisional mengalun dari kedalaman jiwa. Getaran luhur martabat jati diri manusia menggaung lembut, membubung ke angkasa, membahana ke sudut-sudut semesta raya. Betapa indahnya musik desaku. Pengertian musik tradisi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terdengar orang menyebut istilah musik tradisi dan musik tradisional. Secara etimologis atau asal-usul kata, istilah musik tradisi berasal dari kata mausike dan tradisio. Mausike diambil dari nama Yunani yaitu Mausikos, artinya dewa keindahan, seni, dan ilmu pengetahuan. Seni asuhan Mausa ini berupa seni musik dan puisi. Selanjutnya, bangsa Romawi menggunakan kata ars musica untuk menyebut seni puisi yang diiringi alat-alat musik. Ars sama dengan seni. Secara lebih khusus, musik bisa dikatakan sebagai seni suara atau bunyi nada dengan satu irama, melodi, dan keselarasan tertentu yang dapat menggambarkan perasaan penciptanya. Sedangkan tradisio berasal dari bahasa Latin tradere, yang artinya jatuh ke bawah atau mewariskan. Kata tradisio digunakan untuk menyebut kebiasaan sehari-hari masyarakat
yang terwariskan secara turun-temurun. Adapun kata tradisional menurut Salim berarti sifat atau sikap yang berpegang teguh pada kebiasaan turun-temurun. Musik tradisional secara umum dimengerti sebagai seni budaya yang sejak lama turun-temurun telah hidup dan berkembang pada daerah tertentu. Adapun musik tradisi adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun ciri-ciri dari seni musik tradisi yaitu ide musik baik vokal maupun cara memainkan peralatannya ditukarkan dan diwariskan secara langsung tidak tertulis yang kemudian dihafalkan. Yang kedua, jika dengan vokal, syair lagunya harus berbahasa daerah. Yang ketiga, alunan melodi dan iramanya juga menunjukkan ciri khas kedaerahan. Dan yang keempat, menggunakan alat-alat musik khas daerah. Contohnya, lagu dari daerah Jawa Tengah, syairnya harus berbahasa Jawa dan melodi menggunakan tangga nada pentatonik. Dengan sendirinya, alat musiknya menggunakan gamelan. Fungsi musik tradisi. Kekhasan musik tradisi dan musik tradisional berada pada fungsinya. Fungsi musik ini menunjukkan kedudukan dan perannya dalam tradisi maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia secara umum, ada 6 fungsi musik tradisional. Yang pertama sebagai sarana upacara adat atau ritual, yang kedua sebagai pengiring tarian, yang ketiga sebagai sarana hiburan, yang keempat sebagai sarana komunikasi, yang kelima sebagai sarana pengungkapan diri, dan yang keenam sebagai sarana ekonomi. Selanjutnya kita bahas satu persatu fungsi dari musik tradisi. Yang pertama sebagai sarana upacara adat budaya atau ritual. Upacara-upacara adat di Indonesia selalu melibatkan musik tradisi. Apabila kedudukan musik merupakan bagian pokok atau bahkan inti upacara adat, maka disebut sebagai musik tradisi. Oleh karenanya, kehadiran musik tradisi dalam upacara adat ini bersifat mutlak. Jika kedudukan musik dalam upacara adat bukan bagian pokok atau inti upacara, maka kehadirannya bersifat tidak mutlak atau bisa digantikan. Misalnya, peran musik tradisional pengiring upacara perarakan pengantin adat Jawa Tengah. Bila perarakan tersebut tidak diiringi musik tradisi sama sekali, keabsahannya tidak terganggu. Hanya saja upacara kurang semarak. Penggantian musik tradisional pada upacara adat ini tetap harus mengikuti kelaziman yang berlaku. Pada beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisi tertentu dipercaya mempunyai kekuatan magis. Oleh sebab itu, alat musik seperti itu digunakan sebagai sarana kegiatan adat istiadat masyarakat. Misalnya, karinding di Jawa Barat digunakan dalam upacara mengendalikan hama padi. Musik dog-dogting digunakan masyarakat Jawa untuk mencari orang hilang karena disembunyikan makhluk gaib. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengiring tarian. Musik tradisional juga digunakan masyarakat
untuk mengiringi tarian-tarian khas daerahnya. Kebanyakan tarian khas daerah di Indonesia hanya cocok jika diiringi musik daerahnya sendiri. Antara tarian dan musik pengiringnya memiliki keselarasan yang khas. Iringan musik yang sesuai menjadikan tarian tampil lebih hidup seperti cita rasa yang dimaksudkan. Misalnya, tarian menjadi tampil gagah, lembut, jenaka, mistis, dan sebagainya. Tarian tradisi akan sempurna jika diiringi musik tradisi yang tak tergantikan. Tari tradisi Datum Julut untuk mengawali upacara tradisi Mecak Undat diiringi musik tradisional Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Tarian-tarian dalam upacara Naik Dango diiringi musik khas Dayak Kayanat, Kalimantan Barat. Meskipun keduanya sama-sama pesta sesudah panen masyarakat Dayak, tetapi musik pengiringnya tidak benar apabila dipertukarkan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana hiburan. Seperti halnya musik modern, musik tradisional kedaerahan juga digunakan sebagai sarana hiburan. Hiburan yang bersifat individu akan menyegarkan kembali keletihan mental orang yang bersangkutan. Orang bisa duduk sendirian menghibur diri dengan bermain seruling atau sasando tunggal atau solo di bawah pohon yang rindang. Ia bebas menyanyikan lagu-lagu kesukaannya dengan alat musik yang dikuasai pula. Hiburan yang bersifat melibatkan orang banyak memberikan nilai tambah berupa sarana rekatan hubungan sosial antar warga masyarakat. Dahulu, gadis-gadis daerah Aceh mengisi waktu senggang sesudah bekerja di sawah dengan bermain canang terieng atau celempong. Dari Madura tercipta alat musik saronen yang kemudian sekaligus menjadi nama seni pertunjukan saronen. Orang-orang bisa membentuk kelompok musik tradisional satu jenis alat musik atau macam-macam alat musik kegemarannya secara bersama atau ansambel. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai sarana komunikasi. Hampir di semua daerah di Indonesia, masyarakat menggunakan bunyi-bunyian sebagai tanda pemberitahuan. Kentongan, beduk, lonceng, dan sebagainya merupakan alat-alat musik tradisional yang berguna sebagai sarana komunikasi. Dalam kesatuan militer biasa digunakan trompet. Kode informasi diwujudkan dalam pola bunyi atau nada yang disepakati. Kentongan yang dibunyikan dengan pola bunyi dara muluk di kalangan masyarakat Jawa merupakan pertanda bahwa keadaan lingkungan telah aman dari bahaya. Dari berbagai macam alat dan pola bunyi, secara umum dimaksudkan untuk menyebarkan pemberitahuan akan adanya suatu peristiwa seperti kematian, pencurian, dan sebagainya, menyebarkan adanya pemberitahuan tentang suatu keadaan seperti darurat, siaga, aman, dan lain-lain, menyebarkan pemberitahuan akan adanya suatu penanda waktu seperti mulai atau akhir kerja, menjelang ibadah, dan sebagainya, serta menyebarkan pemberitahuan akan adanya suatu kegiatan bersama, seperti ibadah, gotong royong, berkumpul, dan sebagainya,
adalah lazim bahwa alat tertentu merupakan alat penanda khas lembaga tertentu, seperti beduk khas masjid, lonceng khas gereja, kentongan khas pos ronda atau warga masyarakat, trompet khas sanksi militer. Musik tradisional dalam arti sepenuhnya bisa sungguh-sungguh menjadi sarana komunikasi. Hal ini terjadi apabila musik tradisional dijadikan wahana atau media menyampaikan pesan kepada khalayak penikmatnya. Misalnya, penyebar luasan informasi, penerangan, mencari dukungan, dan lain-lain. Sarana penyampai pesan ini bisa melalui isi syair dan semangat lagunya. Bisa pula semata-mata pementasan musik tradisional sebagai alat pengumpul massa. Fungsi yang kelima sebagai sarana pengungkapan diri. Mencipta atau memainkan musik bagi para seniman maupun orang biasa merupakan sarana dan wahana mengungkapkan diri. Apa saja yang diungkapkan tidak lain seperti perasaan cinta, suka duka, pemikiran, gagasan, impian, harapan, dan cita-cita tentang berbagai pusat kesadaran. Lingkaran-lingkaran kesadaran meluas mulai dari diri sendiri, keluarga, orang lain, lingkungan, negara, dunia, dan bahkan Tuhan. Puncak pengungkapan diri adalah mewujudkan pemenuhan kemampuan diri. Pemenuhan kemampuan diri melalui musik tradisi atau musik tradisional bercirikan kepiawaian, kemahiran, dan keahlian, baik sebagai pemain maupun sebagai pencipta. Penentunya adalah kecintaan, kesungguhan, dan ketekunan. Saat seseorang telah memasuki penyatuan diri, maka akan menjadi maestro atau empu. Akhir-akhir ini, sebutan keunggulan yang lazim adalah profesional. Profesional berarti sempurna, baik yang bersifat komersial, bayaran mata pencaharian, ataupun murni berseni tradisi. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai sarana ekonomi. Tidak bisa dinafikan, musik tradisional bisa menghasilkan pendapatan sambil tetap menikmati kepuasan batin. Bagi senimannya, pendapatan bisa berupa wujud ucapan terima kasih atau honorarium atas jasa main musiknya. Pendapatan berupa bayaran atau gaji apabila bersifat pekerjaan pokok atau profesi, ataupun sambilan atau amatir. Pendapatan ekonomis bisa bersifat komersial maupun layanan bakti. Musik tradisional juga bisa menjadi lahan wirausaha, baik bagi senimannya, pebisnis, maupun pemodal. Bisnis musik tradisional bisa berlangsung apabila berupa industri. Industri jasa, misalnya penyelenggara pentas atau event organizer, industri produk berupa rekaman, pembuatan alat-alat musiknya, kelengkapan bermain musiknya, dan sebagainya. Adapun sisi perdagangan bisa berupa penjualan produk-produk musik beserta produk ikutannya. Demikian pembahasan mengenai modul 1 unit 1. Kami dari PKBM Galisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.